Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali kita bisa kembali bersekutu, berkumpul, walaupun secara online, di dalam ibadah kita pada hari ini, tanggal 20 Februari tahun 1922. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali hamba dan jemaat-jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19 yang semakin menghebat dan kami terpaksa semua beribadah secara online. Kami mengucap syukur Bapak kalau kami masih boleh memiliki kesehatan kami dan terutama kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu yang terbatas ini akan dipercaya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan kami yang tidak terbatas. Kiranya Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, agar dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu secara benar, secara baik, dengan hikmat, dan tuntunan yang berasal daripada-Mu. Dan kami menyadari Bapa bahwa pada saat kebenaran firman-Mu disampaikan, maka iblis tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu Bapa, kami ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau usir segala roh-roh lain yang ada di tempat ini maupun di rumah jemaat kami masing-masing. Roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu yang ingin menghalangi kebenaran firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Kiranya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ini dapat terpatri dalam hati kami masing-masing, menjadi rema, menjadi panduan dalam hidup kami selanjutnya. Memimpin kami senantiasa di jalan-Mu yang benar. Berfirmanlah ya Bapa, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara-saudari sekalian, kita baru saja selama beberapa bulan terakhir ini diberikan kesempatan beribadah secara fisik atau onsite di gereja masing-masing. Namun memasuki bulan Februari ini kita terpaksa meniadakan ibadah onsite dan kembali melakukan ibadah full secara online. Ini semua mengingat perkembangan virus COVID-19 Omicron yang sangat cepat perkembangannya. Bahkan ada kekhawatiran bahwa akhir bulan ini kita akan mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19. Bahkan ada dokter yang berkata bahwa kalau dahulu varian Delta itu menulari 7 dari 10 anggota keluarga. Namun Omicron sekarang akan menulari 10 dari 10 anggota keluarga. Artinya hampir semuanya bisa tertular. Penyebaran yang sangat cepat.
Bahkan orang yang dahulu sudah pernah terkena COVID bisa kembali kena pada saat ini. Sebab memang variannya berbeda dan karakteristiknya berbeda. Nah, berdasarkan informasi terakhir pada tanggal 12 Februari kemarin, saya membaca ada lebih dari 50.000 orang yang positif terkena COVID. Sungguh-sungguh sangat cepat perkembangannya dan penularannya. Dan yang kita takutkan selain daripada kesehatan dan situasi ekonomi yang memburuk adalah kehidupan persekutuan dan komunitas gereja yang mulai merenggang, mulai berjarak, bukan? Telah dan makin terjadi saat ini perubahan yang besar dalam pola atau cara kita berinteraksi dalam kehidupan bersama. Contohnya, kalau dulu dalam pekerjaan dan interaksi sosial kita masih bisa mengandalkan perjumpaan fisik dalam skala yang besar, maka sekarang perjumpaan itu semakin mengecil dan bahkan bisa dilakukan di rumah masing-masing tanpa pertemuan secara langsung. Pakai Zoom, pakai Google Meet, dan lain sebagainya. Ini semua terjadi dalam dunia pekerjaan, hiburan, pendidikan, termasuk juga gereja. Nah, sementara itu dalam kehidupan persekutuan bergereja, dikhawatirkan bahwa ikatan kebersamaan dan persaudaraan umat antar jemaat itu akan merenggang, bukan? Karena kita tidak bisa lagi berkumpul seperti dulu. Ngobrol-ngobrol seperti dahulu. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Nah, mari saya mengajak kita sekalian untuk mencoba berkaca pada situasi yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Karena mungkin ada beberapa kemiripan dalam situasi yang bisa kita pelajari, khususnya dalam hubungannya dengan keterbatasan dan pembatasan dalam persekutuan. Nah, saudara sekalian, jemaat Tesalonika itu adalah jemaat bentukan Rasul Paulus dan Silas saat mereka pergi ke Tesalonika. Ya, Rasul Paulus pada hari Sabat itu masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi dan menjelaskan kitab suci dan menjelaskan mengenai siapa itu Mesias. Banyak orang Yahudi yang menjadi tertarik dan bahkan juga banyak orang Yunani yang mendengar kabar baik tentang Injil Yesus Kristus ini bertobat dan berjanji setia kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah beberapa lama tambah banyak orang yang percaya dan mereka bersemangat untuk belajar kitab suci. Tetapi sayangnya banyak orang dari aliran Yahudi garis keras yang tidak suka dengan hal ini. Mereka kemudian berniat untuk membuat kekacauan, menggagalkan pemberitaan Injil ini. Dan mereka mau menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat agar mereka dirajam oleh batu. Oleh karena itu Paulus dan Silas sangat terpaksa meninggalkan jemaat yang mereka dirikan di Tesalonika. Dan jemaat yang mereka sudah dirikan itu kini mengalami fitnah, mengalami aniaya. Mereka tidak bisa lagi bebas bertemu dan bersekutu. Mereka terpaksa harus bersembunyi kalau mau bertemu dan bersekutu. Sebab kalau tidak mereka akan dilaporkan sebagai pemberontak, orang-orang yang hendak makar karena mengajarkan dan menyembah Yesus sebagai Raja. Dan sebagian besar dari mereka memang, saudara, ditangkap dan dianiaya dengan sangat hebat. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaatnya di Tesalonika. Setelah Rasul Paulus mendapatkan kabar dari Timotius bahwa jemaat di Tesalonika ini bukan saja dalam keadaan baik, namun justru mereka terus berkembang di tengah-tengah tekanan dan penganiayaan justru terjadi. Justru dalam keadaan terbatas dan dibatasi itulah mereka malah terus bertumbuh secara lebih hebat lagi dan lebih hebat lagi. Luar biasa, saudara-saudara. Dan lewat suratnya itu Rasul Paulus memberi pujian dan menyatakan bahwa dia bangga sekali atas jemaatnya di Tesalonika. Pertanyaannya itu adalah bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka belum terlalu lama mendengarkan Injil? Bahkan Rasul Paulus dan Silas tidak sempat mendampingi mereka dalam jangka waktu yang lama setelah mereka bertobat. Kok bisa ya mereka tetap terus setia dan bahkan bertumbuh walaupun kesempatan untuk berkumpul dan beribadah itu dibatasi? Karena mereka memang diawasi terus dan dilarang untuk beribadah. Ya. Bahkan mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain yang berada di wilayah Makedonia. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, apa ya rahasianya yang menjadikan jemaat ini begitu istimewa? Ada beberapa alasan ya mengapa mereka jemaat di Tesalonika ini bisa terus berkembang di tengah-tengah masa sulit dan terbatas. Yang pertama, mereka menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Ya, di dalam suratnya Rasul Paulus berkata, "Dan kami tahu, hai saudara-saudara dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu." Ya, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4. Jadi mereka dikasihi dan dipilih oleh Allah. Ya, sehingga pekerjaan Allah ini tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, baik itu tekanan ataupun keterbatasan dari pihak luar.
Karena mereka adalah pilihan Allah. Ingat apa yang terjadi pada orang-orang di Niniwe saat Yunus diutus oleh Allah ke sana? Awalnya Yunus ogah-ogahan. Ia tidak bisa mengerti kenapa Allah mau memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Dia mau orang-orang Niniwe itu tetap dihukum. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah tetap mengasihi dan memilih orang-orang Niniwe untuk diselamatkan. Nah, oleh karena itu, hati mereka pun akhirnya bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat dan diselamatkan. Karena itu semua adalah rencana dan pekerjaan Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa kok bisa ya? Ya bisa. Karena Allah sudah memilih menetapkan dan untuk menyatakan kasih-Nya pada jemaat Niniwe. Maka perubahan itu hanyalah masalah waktu saja. Yang kedua, jemaat di Tesalonika itu memiliki iman yang nyata. Pekerjaan Allah bersambut dengan iman, maka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jemaat di Tesalonika itu percaya bahwa agama itu bukan sekedar rutinitas spiritual, di mana mereka harus terus beribadah secara teratur di satu tempat. Jika mungkin itu baik. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk beribadah di satu tempat, maka mereka sadar bahwa kepercayaan mereka itu tidak boleh menjadi luntur. Dan iman mereka menjadi turun oleh karena hanya ada pembatasan dan tekanan dari luar. Jadi jemaat di Tesalonika ini mengerjakan iman mereka itu secara aktif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menyatakan iman itu dalam perbuatan yang nyata, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan bahkan dalam keteladanan hidup bersama. Dan iman yang hidup inilah adalah iman yang aktif sebagai pernyataan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Sebab Injil yang diberitakan itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dikuatkan oleh Roh Kudus. Iman yang hidup. Yang ketiga, jemaat di Tesalonika itu mempunyai pengharapan yang pasti. Mereka punya pengharapan yang sangat kuat. Berakar di dalam harapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Pengharapan inilah yang membuat mereka bertekun terus untuk terus hidup kudus. Mereka percaya bahwa mereka sudah diselamatkan pada saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kepastian keselamatan ini yang membawa pengharapan. Jika seandainya mereka pun harus mati karena iman percaya mereka, maka mereka sudah punya jaminan keselamatan di dalam Allah Bapa. Luar biasa. Dikatakan dalam kitab 1 Tesalonika, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yang keempat, kasih yang dipraktekkan dengan nyata. Saudara-saudara, jemaat di Tesalonika itu mempraktekkan firman Tuhan dengan tindakan kasih yang nyata. Dalam kesusahan mereka justru saling berbagi kasih. Dan dalam berbagi kasih itulah mereka merasakan begitu nyata kasih Tuhan yang ditambah-tambahkan bagi hidup mereka. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Bahkan Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya bahwa mereka itu belajar kasih langsung dari Allah. Sehingga tidak perlu lagi diajari. Kata Rasul Paulus, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pengalaman pribadi saya sendiri. Sebagai manusia, saya pun banyak mengalami pergumulan dan ujian yang seringkali membuat saya mundur dalam iman atau bahkan merasa putus asa. Sehingga muncul keinginan untuk mundur dari pelayanan di gereja. Aduh, sungguh berat Tuhan. Apa saya mundur aja ya begitu. Nah, saudara-saudara tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada saat saya mulai goyah dan hilang pengharapan? Ayat ini. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Nah, saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. 3 kali, saudara-saudara. Banyak amat ya, begitu kok sampai 3 kali. Nah, memang para ahli teologi mengatakan bahwa ada makna teologis yang bertersirat dari hal ini. Yaitu bahwa karena Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ingat tuh, saudara-saudara, yaitu pada saat setelah Yesus ditangkap dan akan diadili, maka Tuhan Yesus pun mempertanyakan komitmen Rasul Petrus dalam pelayanannya sebanyak 3 kali. Karena sudah menyangkal 3 kali, maka ditanyakan juga tentang komitmen pelayanannya sebanyak 3 kali. Namun, saudara sekalian, bukankah kita pun seringkali begitu dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur ya. Seperti pengalaman pribadi yang saya ceritakan tadi. Saya yakin kita semua pernah mengalami kemunduran, pernah mengalami kegoyahan, atau bahkan kejatuhan dalam iman, yang membuat kita mempertanyakan kehadiran atau pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan berat seperti krisis yang kita alami sekarang ini karena pandemi COVID-19, kan begitu saudara-saudara? Kita yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Di mana Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan usahaku mengalami kemunduran? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku atau anggota keluargaku sakit? Mengapa Engkau membiarkan gerejamu kesulitan dalam pelayanannya? Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan ya. Bahwa Tuhan Yesus pada saat berbicara dengan Rasul Petrus, dia selalu mengawali pertanyaannya dengan, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan pada saat Tuhan Yesus bertanya yang pertama kali, dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya kasih itu merupakan unsur yang utama, yang paling ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dan bahwa kasih terhadap Tuhan itu harus lebih besar daripada kasih kita kepada siapapun atau apapun juga. Dalam nats pembimbing kita, pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13, dikatakan apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi jelas ya, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi sangat-sangatlah jelas bahwa kasih ini adalah elemen terpenting dari kehidupan yang beriman dan berpengharapan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya bisa menumbuhkan kasih tersebut di tengah-tengah pergumulan berat yang kita alami. Gimana ya caranya kita punya kasih ini gitu loh. Hidup ini udah tambah berat tiap harinya. Nah, mari kita kembali kepada panutan kita, yaitu jemaat di Tesalonika. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan di ayat 18, dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan ini sangat penting. Karena dengan demikian kita memiliki sukacita di dalam ayat 16 tadi. Dan kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Saya yakin hampir semua dari kita pasti masih memiliki kesehatan kita. Bukan? Banyak dari kita yang tidak kena COVID-19. Tidak sampai tidak bisa makan. Kita masih punya anggota tubuh yang lengkap. Kita bahkan masih dapat melayani, memberikan kolekte dalam kapasitas sekecil apapun. Seperti jemaat di Tesalonika. Setelah kita dengan tulus menyatakan bahwa kita memang benar-benar mengasihi Allah, maka kita pasti akan dimampukan untuk bisa melayani Tuhan Allah dengan lebih baik. Seperti yang dipesankan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus setelah ia menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus, ya. Di dalam Yohanes 21 tadi. Dikatakan Tuhan Yesus, menggembalakanlah domba-dombaku. Jadi setelah kita memang benar-benar bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, setelah bisa mengucap syukur, maka baru saat itulah kita bisa dipercayakan
untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Dipercayakan dengan pelayanan, dipercayakan dengan tanggung jawab. Tentu pengertian domba-domba di sini bukan hanya terbatas pada jemaat gereja yang menjadi tanggung jawab, biasanya menjadi tanggung jawabnya pendeta, menjadi tanggung jawabnya majelis, bukan? Tapi domba-domba ini juga bisa berarti orang-orang di sekitar kita. Bagi seorang suami atau kepala keluarga, maka istri, anak-anak, dan seisi rumahnya itu adalah domba-dombanya. Bagi seorang pimpinan perusahaan, maka staf-stafnya bisa menjadi domba-dombanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya kalau sudah memiliki kasih, maka iman, yaitu bahwa kita percaya segala sesuatu, dan pengharapan, yaitu mengharapkan segala sesuatu, dan kesabaran dalam menunggu penggenapan janji Tuhan itu akan timbul dengan sendirinya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menghibau kepada jemaat sekalian agar kita semua, mari kita semua belajar dari jemaat Tesalonika yang dalam keterbatasan dan pembatasannya justru iman, kasih, dan pengharapan mereka terus tambah dan bertambah. Mereka menjadi jemaat yang bersuka cita, berdoa, dan bersyukur senantiasa. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Dan mereka membuktikan kasih mereka itu dengan menjadi pelaku firman. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa bahkan dalam kesulitan dan pergumulan, mereka justru tetap bisa saling berbagi kasih. Dan dalam berbagi kasih itulah mereka merasakan begitu nyata kasih Tuhan yang ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Sekali lagi, Rasul Paulus menulis bahwa tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara-saudara sekalian, selamat menghitung berkat yang berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa bersuka cita dan bertumbuh terus dalam iman dan pengharapan. Dan dengan demikian kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya olehnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.